Kisah tragis di balik tokoh kartun Masya Ente Bear dan Hello Kitty. 1. Masya Ente Bear. Ada beberapa versi kisah tragis di balik tokoh kartun Masya ini. Berikut ceritanya. Pemeran utamanya, yaitu Masya, telah meninggal, dan yang kita lihat di acara televisi adalah tokoh untuk mengenang Masya. Di dunia nyata, Masya adalah anak perempuan biasa, sampai suatu hari datang sirkus keliling di daerahnya. Masya sangat senang dan meminta orang tuanya untuk pergi ke sirkus itu. Di sirkus mereka melihat banyak pertunjukan, tetapi entah mengapa Masya lepas dari pengawasan orang tuanya. Kemudian Masya mengendap-endap ke sebuah tempat. Masalahnya, tempat itu adalah kandang beruang. Singkatnya, Masya mati dimakan oleh beruang, dan orang tua mereka pun depresi berat. Di dalam animasi, orang tua Masya tidak pernah terlihat di dalam acara. Sebabnya, mereka mengalami depresi berat dan akhirnya bunuh diri. Di dunia nyata, Masya mati karena dimakan beruang. Tapi untuk menghormati orang tua Masya dan karena Masya suka beruang, maka pihak animator membuat karakter beruang di dalam ceritanya. Ternyata, di dunia nyata Masya mempunyai sepupu jauh dari Cina. Mereka selalu bertengkar. Panda pertama kali datang itu adalah figure untuk menggambarkan saudara sepupunya. Di dalam dunia nyata, si kelinci merupakan penggambaran dari temannya Masya yang merupakan anak yang cukup nakal. Terakhir ada si penguin yang menjadi figure saudara walau jarang muncul di cerita itu. Karena di dunia nyata saudara Masya masih hidup, dialah yang membuat cerita Masya Ente Bear. Ada juga kisah lain mengenai Masya yang merupakan dongeng. Menurut cerita, saat Masya pergi ke hutan, ia tersesat dan berlindung di gubuk milik beruang. Saat beruang pulang, Masya dijadikan pelayan oleh beruang. Suatu hari, Masya membuat jebakan supaya ia bisa melarikan diri dari gubuk beruang. Masya meminta izin pada beruang supaya bisa pergi untuk memberikan keranjang besar berisi pie pada kakek dan neneknya. Beruang tidak mengizinkan karena khawatir Masya akan tersesat. Lalu beruang menawarkan diri untuk mengantarkan keranjang besar itu pada kakek dan nenek Masya. Masya pun setuju dan berkata pada beruang supaya beruang tidak membuka keranjang itu ataupun memakan pie di dalamnya, dan Masya akan mengawasi beruang dari atas pohon yang tinggi. Saat beruang lengah dan tidak melihat, Masya merangkak ke dalam keranjang besar. Beruang yang tidak sadar pun akhirnya berangkat menuju rumah kakek dan nenek Masya. Dalam perjalanan, beruang merasa sangat lapar dan tergoda untuk memakan pie dalam keranjang. Dari dalam keranjang, Masya berbisik, aku melihatmu, jangan duduk di tunggul itu, dan jangan makan pieku, antarkan pieku pada kakek dan nenekku." Karena beruang takjub dengan kemampuan Masya melihat dari jauh, beruang pun makin patuh dan melanjutkan perjalanan menuju rumah kakek dan nenek Masya. Sesampainya di desa, beruang dikejar-kejar oleh anjing penjaga dan pergi meninggalkan keranjang itu gitu saja. Kakek dan nenek pun menemukan Masya yang duduk di dalam keranjang. 2. Hello Kitty. Apa yang muncul dalam benak Anda ketika mendengar Hello Kitty? Ya, sebuah karakter mirip kucing yang lucu pasti akan muncul dalam benak Anda. Karakter yang berasal dari negeri Sakura ini memang memiliki banyak penggemar. Di balik kelucuan dan popularitas Hello Kitty yang mendunia, siapa sangka karakter yang dikembangkan oleh Sanrio ini menyimpan kisah misteri yang dapat membuat bulu kuduk merinding. Berikut adalah kisah misteri Hello Kitty berdasarkan urban legend yang beredar luas saat ini.
boneka Hello Kitty tidak punya mulut? Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa karakter Hello Kitty tidak memiliki mulut? Karakter tersebut memang mirip dengan kucing, tapi bukankah kucing memiliki mulut? Perhatikan saja karakter yang menyerupai kucing lainnya. Seperti Felix the Cat dan Puss in Boots, kedua karakter kucing tersebut memiliki mulut. Akan tetapi, mengapa Hello Kitty tidak mempunyai mulut? Dikisahkan pembuat karakter Hello Kitty ini adalah ibu dari seorang anak yang mengidap penyakit kanker mulut. Di tahun 1970, ibu tersebut memiliki seorang anak gadis berusia 14 tahun yang didiagnosa terkena kanker mulut. Dokter mengatakan bahwa kondisi anak gadis tersebut sudah sangat parah. Pada waktu itu, penyakit yang diderita oleh anak gadis itu belum ditemukan obatnya. Pihak medis sudah melakukan berbagai cara untuk menolong anak itu, tapi kondisinya tidak kunjung membaik. Cerita misteri Hello Kitty. Sang ibu yang begitu menyayangi putrinya mencoba untuk melakukan berbagai macam cara dan usaha demi kesembuhan buah hatinya. Berbagai macam bentuk pengobatan telah dicobanya, tapi hasilnya tetap saja nihil. Ibu itu tidak putus asa. Ia mengunjungi setiap gereja yang ada di kotanya. Ia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk memohon kesembuhan bagi penyakit putrinya. Akan tetapi, takdir berkata lain. Anak gadis itu tetap tidak mendapatkan kesembuhan meskipun ibunya sudah berusaha sekeras mungkin. Usaha yang tak kunjung membuahkan hasil membuat sang ibu menjadi depresi. Ia tidak lagi bisa berpikir dengan jernih. Sampai akhirnya ibu tersebut terlibat dalam semacam ritual dan perjanjian dengan iblis. Ibu memohon kepada iblis devil untuk segera menyembuhkan putrinya. Iblis pun menjawab permohonan si ibu tersebut. Akan tetapi, semua yang berasal dari iblis selalu ada imbalannya. Ibu itu pun menyanggupi permintaan si iblis dan mengikat perjanjian dengannya untuk menyembuhkan penyakit kanker mulut putrinya. Iblis meminta imbalan kepada si ibu untuk dibuatkan sebuah karakter yang bisa diterima oleh seluruh dunia. Karakter tersebut harus mendapat perhatian dari semua orang, tak terkecuali anak-anak dan orang dewasa. Karakter tersebut dibuat agar iblis dapat menjaring banyak orang untuk masuk ke dalam penyembahan setan. Setelah putrinya sembuh, ibu itu menepati janjinya kepada si iblis. Ia membuat sebuah karakter dengan rupa yang sangat lucu. Karakter ini tidak memiliki mulut. Hal ini dilakukan untuk mengenang kondisi putrinya yang pernah mengidap kanker mulut. Karakter tersebut diberi nama Hello Kitty. Dalam bahasa Cina, Kitty berarti iblis devil. Jadi, jika diartikan dalam bahasa Indonesia, Hello Kitty memiliki arti halo iblis. Benar atau tidak kisah misteri Hello Kitty ini? Toh nyatanya karakter ini memang memiliki gitu banyak penggemar fanatik. Ada yang menyebutkan bahwa seseorang yang membeli pernak-pernik Hello Kitty berarti sudah mempersilahkan iblis untuk masuk ke dalam kehidupan dan hatinya. Ada pula yang mengatakan bahwa remaja pemuja setan sengaja membuat tato Hello Kitty sebagai simbol rahasia. Tato Hello Kitty ini memiliki arti bahwa pengguna tato tersebut merupakan anak gadis iblis. Misteri pembunuhan Hello Kitty. Meskipun misteri di balik karakter Hello Kitty ini sering dianggap mitos atau legenda, di Hong Kong pernah terdapat kasus pembunuh mengerikan yang cukup populer. Kasus tersebut memiliki nama Hello Kitty Murder. Kasus ini terjadi di tahun 1999. Berawal dari 3 orang anggota gangster di Hong Kong yang menculik seorang wanita muda. Wanita itu disiksa secara brutal selama 1 bulan.
Tak tahan dengan siksaan yang bertubi-tubi, akhirnya wanita itu menghembuskan nafas terakhirnya. Entah untuk menghilangkan jejak atau pembunuhnya memang memiliki gangguan kejiwaan. Tubuh wanita yang sudah tidak bernyawa itu dimutilasi dan dimasak. Sebagian besar potongan tubuh wanita itu dibuang ke tempat sampah. Lengan dan kakinya diberikan pada anjing liar untuk dimakan. Boneka Hello Kitty murder. Sementara itu, tengkorak kepalanya disembunyikan dalam kepala boneka Hello Kitty Mermaid yang sangat besar. Karena itulah boneka Hello Kitty itulah akhirnya kasus pembunuhan ini disebut sebagai Hello Kitty murder. Kasus pembunuhan ini mendapatkan banyak perhatian publik pada masa itu untuk mengenang kematian gadis tersebut. Pada tahun 2001 dirilislah 2 buah film yang menceritakan kasus pembunuhannya yang diberi judul Human Pork Chop dan There Is a Secret in My Soul. Di tengah maraknya kisah misteri Hello Kitty yang beredar luas, Sanrio memberikan tanggapan yang sangat mengejutkan. Tanggapan ini secara tidak langsung akan mengubah persepsi masyarakat tentang tokoh kartun yang lucu tersebut. Ya, banyak orang mengira bahwa karakter Hello Kitty merupakan gambaran dari seekor kucing betina, namun Sanrio menyatakan bahwa Hello Kitty mewakili sosok seorang gadis anak manusia. Hello Kitty memiliki saudara kembar anjing laut. Karakter Hello Kitty ini selamanya akan terus digambarkan sebagai anak kelas 3 SD. Lantas, apa tanggapan Sanrio mengenai Hello Kitty yang tidak memiliki mulut? Sanrio menuturkan bahwa Hello Kitty sengaja dibuat dengan tidak memiliki mulut agar penggemarnya bisa menggambarkan sendiri perasaan yang dimiliki oleh karakter tersebut. Percaya atau tidak, itu semua kembali kepada diri Anda sendiri. Biar bagaimanapun misteri Hello Kitty dan Masya ini merupakan sebuah urban legend yang belum tentu pasti kebenarannya. Apakah Anda pernah mendengar cerita menyeramkan versi lainnya mengenai tokoh kartun tersebut?